satu kandidat ya Jeff lagi. Tapi Jeff yang kita dengar ya hubungan dia sama pemain Kayaknya bakal jadi warning lampu kuning banget buat tim putri kan. Halo Volley-mania, kita kembali bertemu di Sportase. apa namanya? Bincang Volley at Sportase. Dan setelah pada episode lalu kita ngomongin Bayangkara yang tampil di EVC Club Championship, kali ini kita ngomongin timnas Indonesia lagi. Dan tentu saya gue Danes masih bersama Mas Bogi Pandit yang udah nggak asing lagi. Gimana Mas? Kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sekarang pakai jaket. Agak dingin. Iya. Berase. Iya. Dan intinya kenapa gue pengen ngomongin timnas, terutama timnas putra, karena emas SEA Games yang sudah kita dapatkan di 3 edisi terakhir betul-betul berada dalam ancaman. Ukurannya dari mana? Dari hasil CAV League. Bayangin Mas, kita 2 pekan lawan Thailand kalah terus. Padahal kalau kita ingat di sebelum-sebelumnya di 2023 oke lah di EVC Challenge kita kalah. Tapi di CAV League kita menang 2 kali, juara terus. Ya. Dan di atas kertas sebetulnya Indonesia ini punya materi pemain yang lebih baik dari Thailand sebetulnya. Tapi di CAV League ini terlihat nih, Thailand ini kayaknya udah kompak Mas. Pemain-pemain gak diganti dan mereka tuh bener-bener klop. Ini gimana pandangan lu Mas? Ya, kalau gue sih ngeliatnya inilah beda tim yang persiapannya matang dengan tim yang persiapannya pendek ya. Kita lihat kemarin, gue 2 kali nonton Thailand lawan Indonesia, terus yang di Jogja amatin banget. Dimana kita lihat permainan Thailand, transisinya dari ketika dia bertahan kemudian menyerang dan menyerang bertahan itu sangat rapi sekali ya. Mereka sangat rapi sekali. Kemana bola harus ditempatkan, siapa aja yang harus diblok daerah mana segalanya udah kebaca. Sementara Indonesia sendiri terkadang tergagap ketika nyerang, kemudian balik diserang. Gitu loh, itulah perbedaannya. Dan kalau kita lihat kemarin kan Pak Imam sendiri juga ngomong bahwa ini adalah bukan timnas Indonesia yang sebenarnya. Ya ini mengacu kepada persiapan kita yang sangat pendek. Betul. Gitu loh. Nah makanya kan Pro Liga kembali ke jadwal semula. Iya. Dari awal, dari Januari sampai akhirnya bulan Mei. Untuk kemudian fokus ke SEA Games kan. Nah kita harapkan kan dengan persiapan yang lebih panjang, tim ini akan jauh lebih performanya lebih bagus dibandingkan si Philippines kemarin kan ya. Tapi satu yang menurut gue pribadi puas dengan permainan anak ini adalah semua pemain dimainkan. Oh iya, betul. Itu menurut gue yang jadi poin plus. Kita udah nggak khawatir lagi. Kita kan tahu kemarin Malizi tidak dipanggil, Hernanda Jufrik yang dipanggil. Doni juga nggak dipanggil. Rifan masih disangsi. Tapi kan lihat misalnya di posisi middle blocker lah, oke lah Yuda mungkin udah terlalu senioritas. Tapi kan kita melihat kemarin Gumilar dengan Christoph menunjukkan bahwa mereka siap jadi penggantinya nih. Iya, Christoph Sina. Dua-duanya menurut gue tampil bagus ya, walaupun lebih banyak Gumilar yang bisa dimainkan dan Christoph baru bermain ketika di Jogja. Menurut gue dua-duanya ya bagus bermainnya. Kemudian di opposite ada Dauda. Ya. Ketika lawan Thailand di set kedua, dia berapa kali mampu ngeblok pemain Thailand yang jadi MVP. Si ini. Yang main di Jakarta Garuda. Siapa namanya? Napadet berapa kali mampu diblok kan. Sayangnya ketika skor udah 4-2-1 kita kesusul kan. Dan kita di situ juga ngeliat bahwa Dauda sama Dio kayaknya belum klop sekali gitu oper-operannya. Tapi setidaknya kan ini suatu pertanda bahwa ya kita nggak risau dengan penerus kita hanya memberikan jam terbang, hanya pelatnas lebih panjang lagi biar lebih solid, biar Mr. Lee bisa memilah pemain mana yang pantas masuk di squadnya gitu segala macam kan. Iya. Dan gue tanya Coach Sadat kemarin apakah ini warning buat Indonesia tahun depan, dia mengakui sih warning. Ini warning. Karena Thailand boleh dibilang timnya ini cenderung dalam beberapa tahun terakhir ya gantinya dikit-dikit aja. Ya.
Ditambah juga middle blocker mereka itu Kisada sama Anucet ini kuat banget nih. Dia aduh dapat aja gitu loh. Maksud timing bloknya bagus, ngebloknya dapat aja. Dan gak heran kalau pada akhirnya Kisada di pekan pertama dia MVP gitu. MVP. Dan ini menurut gua adalah sektor yang tentu saja paling diwaspadai dari Thailand adalah MB-nya nih. Benar. Kisada tingginya kan di atas pemain-pemain kita Itu. kan ya, bloknya bagus. Anucet juga. Iya. Nah, itulah dulu kita punya middle blocker yang bagus dari Samator. Kita dulu punya Arfan Prio, kita punya dulu Joni Sugiyatno segala macam. Nah, aku melihat perbedaan mereka dengan MB kita sekarang adalah di kecepatan tangan ya. Kalau aku lihat ya, mereka tidak memaksa harus selalu pukul keras, tapi gimana menghindari blok dan dapat poin. Gitu. Iya. Nah, ini mungkin yang mesti dibenahi oleh MB kita gitu. Iya. Karena saat melakukan quick terlalu sering maksa pukul tajam. Gitu. Padahal kan tidak harus seperti itu juga. Yang penting poin gitu. Yang penting ya poin gitu loh. Yang penting poin gitu loh. Oke lah kalau mungkin opposite emang ada dia mesin poin dan sebaiknya juga biasa sudah ditunggu dengan 2 blok, ya mau nggak mau mereka harus pukul keras. Karena selain untuk bisa lewatin blok juga untuk men-touch blok itu sendiri kan. Iya. Nah, ya kalau ini sebagai warning, ya sebagai warning, tapi untuk warningnya itu masih ada waktu setahun depan. Itu dia. Jadi kita masih bisa berbenah gitu, pemain-pemain juga masih bisa berbenah. Kan kita tahu sendiri kan setelah Pro Liga mereka juga sempat libur. Ya ada sih yang masih tarkam segala macam, tapi kan kondisi ketika balik lagi ke pelatnas dengan waktu yang mepet juga tidak fit terlalu banget kan ya. Kita lihat kemarin Fahri juga masih agak cedera ankle. Itu dia, masih ada ankle. Tapi kita lihat perbandingan ketika main di Filipina dengan Jogja ya beberapa pemain juga naik kayak Farhan, performanya bagus di putaran kedua. Kemudian ada Alvin Daniel, setter juga bisa menjawab. Dia tidak hanya di bloknya memberikan poin, tapi jump shot-nya juga mampu memberikan poin juga kan. Nah ini harapan-harapan kita di SEA Games nanti di Thailand. Nah gitu itu, loh. jadi ininya gue juga tanya tuh sama Mas Lodri kan, Mas Thailand ngeri nih kayaknya. Dia dengan PD bilang, enggak. Kita belum ngeluarin Doni, belum ngeluarin Malisi, belum ngeluarin Rifan. Iya. Jadi masih aman lah kalau kata beliau begitu. Masih aman, tapi kan kita juga harus berharap mereka juga performanya juga terus bagus kan. Karena kita tahu sendiri, Doni di Pro Liga jam terbangnya juga berkurang. Gitu loh segala macam. Ya kita berharap mereka tetap menjaga performanya tetap bagus. Ketika dipanggil timnas juga bisa menunjukkan performa yang bagus segala macam. So, no problem kan. Betul. Ya bisa jadi Indonesia masih bisa mengalahkan Thailand di rumahnya sendiri. Kita harapkan seperti itu. Nah ini yang ngeri nih, Thailand statusnya tuan rumah. Mereka pasti pengen banget dapat emas lagi di SEA Games yang kebetulan digelar di rumah mereka sendiri. Dan ingat Mas, mitosnya adalah Indonesia di final SEA Games sejak 2019 selalu ketemu tuan rumah. Filipina, Vietnam, Myanmar. Kamboja. Kamboja. Iya deh. Dan kalau ketemu lagi sih, nah ini yang gue takutin adalah bisa dibilang ya, emang kalau pemain-pemain volley kita mungkin biasa aja lah, kena tekanan tuan rumah. Filipina bisa dilewatin, Vietnam bisa dilewatin, terus Kamboja bisa dilewatin. Tapi ini masalahnya adalah Thailand, musuh bebuyutan. 3 edisi kemarin tuan rumah itu kita masih di atas mereka kan. Nah sedangkan Thailand kan ini nggak hanya perang teknik tapi juga perang mental. Perang mental, betul. Apalagi dengan kekalahan di SEA Village tentu ini juga menjadi tamparan buat anak-anak dan yang lainnya ya. Ya tentu mereka juga tidak mau kembali kalah nanti di SEA Games. Gua rasa sih bakal seru nanti. Betul. Anak-anak juga nggak bakal mau kalah, mereka pasti bakal balas. Jadi dan soal mentalitas, gua rasa sih berharap nggak ada masalah ya. Karena kan kita tahu sendiri beberapa pemain kita juga udah bermain di luar. Tentu tekanan-tekanan seperti itu sudah hal biasa. Cuman yang berharapkan itu. Cuman yang ditakutin adalah ininya Mas. Kadang-kadang ego yang akan muncul tuh di final tuh. Ego. Wah, ini Thailand tuan rumah musuh bebuyutan gua. Terlalu nafsu. Akhirnya
kalah, tapi mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu sih. Nah itu kita butuh seorang leader untuk menenangkan itu. Heeh. Dan mudah-mudahan misteri lagi kan kemarin kalau nggak salah yang bakal Tapi kemungkinan. kabarnya tahun depan bukan Mr. Lee, Mas. Wah gua nggak tahu dah kalau Itu enggak, gue udah dengar dari orang PBVSI katanya Mr. Lee kalau untuk ngajarin fundamental oke. Tapi kalau untuk taktik di level senior kayaknya beliau udah ketinggalan. Itu orang PBVSI ngomong kayak gitu. Ada ngomong sama gue. Jadi kemungkinan bukan Mr. Lee. Vives kayak mungkin kayak Mas ya. Dengan status dia, gue nggak tahu dia masih jadi presiden Federasi Kuba gak tuh? Kalau masih ya nggak mungkin. Tapi Vives pernah gue tanya ketika di Livoli 2003 kemarin Tangerang 2023. megang Lavani aja dia udah capek. Oh. Gitu loh, sudah terkuras tenaganya. Iya. Gitu loh. Tapi itu dia berbicara dengan sedikit tertawa ya, dengan sedikit canda. Jadi dia mengakui bahwa megang Lavani aja dia sudah menguras tenaga dia gitu loh. Sedangkan Ryan Masajedi menurut gua dia pelatih bagus tapi agak tercoreng karirnya di Indonesia ya karena kegagalan di Jakarta, Pro Liga di BIN 2024 itu yang Jakarta, jadi masalah. Jadi pasti itu jadi pertimbangan juga buat PBVSI. Terus mungkin satu kandidat ya Jeff lagi, tapi Jeff yang kita dengar ya hubungan dia sama pemain Kurang. agak harmoni. kurang gitu. Dia Agak pelatih kurang. bagus, modern tapi kurang kabarnya ya, gue kabarnya deh. Ibaratnya obrolan warung kopinya aja deh. Dia kurang disukai pemain. Ya, Gitu katanya ya kan. kurang dekat lah. Iya, kurang dekat. Jadi intinya adalah untuk pelatih ini tricky sih. Tapi Mr. Lee katanya ya itu yang tadi dibilang sama salah satu orang PBVSI kalau Mr. Lee kalau untuk ngajarin fundamental, oke, itulah kenapa under 20 masih dipegang Mr. Lee. Tapi senior kayaknya susah. Ya kontrak dia kan sampai 2025 kan. Iya, tapi itu kontraknya kan buat timnas junior, Junior. bukan timnas senior. Terus siapa kira-kira? Kalau gue nyoba Mas Jadi sih bisa sih. Karena Mas Jadi menurut gue kemarin waktu di BIN mungkin faktor dia gimana ya? Mungkin dia faktor bingung juga kali. Bingung saking banyaknya pemain bintang siapa yang dimainin. Akhirnya gak jadi. Ditambah Rifan juga cedera kan. Cedera. Rifan juga mengalami cedera di bahunya. Terus siapa lagi kandidatnya Bas kira-kira Mas? Mungkin ketahuan ketika nanti Pro Liga. Iya, atau pelatihnya Bang Sumsel dari Korea siapa namanya? Yang sebelumnya siapa? Iya gue lupa. Yang 2023 ya? 2023. Itu juga bisa sih. Kalau yang 2024 si itu kan dipegang bukan kan dipegang Iwan Dedi. Wah, Dedi. Iya. Nah tapi masalahnya adalah kadang-kadang trust orang kita sama pelatih lokal tuh kurang gitu loh. Benar. Walaupun Iwan Dedi pelatih bagus juga lah. Dia tuh kalau di pelatih lokal ya dia termasuk bagus. Cuman siapa ya asing kira-kira ya? Kalau lu punya masukan siapa pelatih asing? Udah gak ada lagi ya. Tapi Ryan butuh waktu lagi kan. Tapi Ryan Masa Jadi menurut lu gimana? Oke. Kedekatan dia sama Rifan sih terutama. Oke. Menurut gua itu yang mungkin jadi faktor yang bisa membuat Ryan Mas Edi naik Mas jadi pelatih kepala gitu. Selain keras, Apa? ada lagi kenapa pelatih lokal nggak mau timnas? Bukan nggak ini, dia nggak mau ke timnas banyak pelatih lokal. Kalau takut dibully netizen. Oh iya, makanya jangan galak-galak dong netizen dong. Takut dibully. Itu dia makanya. Tapi intinya milih pelatih lokal agak tricky. Tapi kalau gue sih berharap semoga Vives mau. Ya kan? Tapi kalau nggak Vives mungkin Ren masih jadi bisa dicoba. Tapi masalah sih kan bukan coba-coba gitu loh. Nah itu. Itu problemnya. Wajib emas loh buat orang. Nah itu wajib emas. Karena kita tahu ya voli putra itu adalah cabang andalan. Kalau boleh pun udah selesai. Selesai gimana maksud lu? Di Thailand udah selesai. Apanya? Oh iya udah pasti nggak mungkin lawan Thailand. Tapi kan setidaknya bakal jadi warning lampu kuning banget buat tim putri kan. Hanya menduduki peringkat 4. Iya di Sevilla 2 kali peringkat 4 itu Juru warning kunci banget. gitu, warning Juru kunci. banget. Itu Jangan sampai nggak dapat medali gitu loh. itu yang ditakutin. Apalagi Filipina tuh sistem pelatasnya tuh keren deh. Iya makanya. Latihannya bareng-bareng lama, TC kemana-mana ya kan. Jadi itu tim. Kalau kita
Ya kalau kita persiapannya 2 hari. 2 hari ya. Kemarin si Philip 2 hari banget kan? Latihan Milik 2 hari. di lapangan. Nah, pada akhirnya luluh lantak. Nah, makanya kan dimajuinnya jadwal Purliga diharapkan ada jeda waktu yang cukup Nah, itu panjang dia. untuk kita persiapan di SEA Games. Ya, gitu. Putri sih target perunggu aja sih. Menurut gua target perunggu, yang penting di atas Filipina dulu lah. Kalau Vietnam memang agak susah sih, masih agak susah. Perkembangannya buat kita bagus kalahin. banget. Perkembangannya Dalam 2 bagus. tahun terakhir itu terus bagus meningkat mereka. Nah, itu. Laki juga awas ada. Itu juga harus hati-hati. Meskipun dia kemarin Degradasi dari Sevilla. tapi bisa 2-3. Ya, tapi Sevilla sekarang ada challengernya nih, yang ikut Malaysia, Kamboja. Mana lagi tuh? Malaysia, Kamboja, Myanmar. Masuk Myanmar sih? Myanmar ya? Mm-mm. Sama satu lagi apa? Singapura ya? Nah itu tuh, kita akan tunggu siapa yang menggantikan Vietnam. Intinya Mas, lu masih pede lah ya? Masih pede, Pudra masih dapat pede. emas ya? Masih pede, masih emas. Karena sebetulnya dengan bongkar pasang pemain yang dilakukan, itu membuktikan kalau materi pemain di tim Putra Banyak. banyak. Lebih banyak dari Thailand. Tapi Thailand udah kompak, itu masalahnya yang harus diwaspadai. Thailand bongkar pasangnya sedikit, dia kompak banget. Udah tahu lah mau ngapain gitu loh. Transisi bertahan ke menyerangnya tuh. Iya. Maksudnya transisi menyerang ke bertahan itu udah rapi gitu. Udah rapi banget. Rapi. Ya itulah persiapan yang panjang dengan persiapan yang hanya beberapa minggu doang kan. Ya gua rasa ketika timnas putra dengan persiapan yang lebih matang, mereka pun juga bisa seperti Thailand, bahkan lebih. Itu dia, makanya. SEA Games itu bulan apa besok? Tahun depan, Raf? September apa? Agak lama ya? Nggak Mei lagi ya? Ntar gue lihat dulu. SEA Games 2025. 2025 tuh di Bangkok. Di Bangkok. Kita lihat deh. BTW 2027 nggak di Kuala Lumpur loh. Di mana? Di Johor Bahru. Jadi lu kalau liputan turunnya di Singapura, naik Iya. bis dari stasiun Bugis. Itu, ntar besok tuh kalau 2025 di Bangkok. Akhirnya di Bangkok, tapi dia ada 3 kota. Bangkok, Chonburi, sama Songkla. Kalau Chonburi, Desember ya? oh Desember. Wah ini persiapannya udah lah ya. Matang sekali. Jadi Matang. SEA Games akan digelar setelah FVC Challenge Cup, setelah Di volley. Livoli, bukan kalau untuk agenda timnasnya ya. Iya. Agenda timnasnya itu setelah Si Philip. Philip, setelah FVC Challenge. Challenge. Betul. Dan Jadi persiapannya panjang boleh dibilang. betul. Dan Asian Championship ada tahun depan kalau nggak salah. Iya ada. Ada kejuaraan Asia. Asian Cup tuh ada. Asian Cup ada. Jadi intinya kalau Mas Bogi sendiri masih sangat Masih yakin, Yakin. lah. Mas masih bisa dapat. Masih Masih bisa bisa dapat. dipertahankan. Oke, siap. Bapak kameramen udah berapa menit? Podcast kita kan konsepnya nggak panjang-panjang. 17. Sip lah. Terus untuk PON gimana Mas? Lu siap nonton? Kayaknya seru, ya pasti seru lah. Pemain-pemain bintang kan pada main. Jatim Jabar. Megawati main ya kira ya di Jatim ya. Jabar lagi nggak Mas? Kira-kira Mas? Atau Jatim mungkin akan merebut? Jatim rata-rata kemarin sama Tur kemarin ya? Yang kemarin Yang belum cowok sentuh. nih, kita ngomong cowok. Terus terang dulu. gue juga belum. Terus terang gue juga Gue belum lihat materi rosternya pemainnya, sih. gitu. Belum lihat rosternya. Jatim bisa bersaing. Karena di Prapon kemarin yang juara Jatim. Jatim. Oh iya. Tapi Jawa Barat nih TC-nya ke Jepang bos. Oh iya. Enggak, kalau yang putri. Yang putri. Yang putra enggak. Yang putri masih dipegang Risco gak sih? Yang putri masih dipegang Risco gak? Masih. Masih kan? Masih. TC ke Jepang hati-hati. Iya, jadi kalau prediksi gue sih kayaknya finalnya Jatim Jabar ya. Putri. Ya hampir pasti. DKI gimana Mas? Sulit ya. Sulit DKI ya. DKI putranya tapi yang mungkin kuat. Putranya juga pemain-pemain masih ya, mudah-mudahan. Oh, udah beda sih ya sama Dio kan udah nggak dia udah di OCS sudah nggak main kan ya. Iya, jadi udah nggak ada Oki Damar masih main nggak di DKI? Ke depan masih. Masih kan? Kendalanya di DKI itu adalah sulitnya mengumpulkan pemain. Iya sih. Gitu loh. Itu yang gue lihat dari ketika One Break sebelumnya ya. Kadang mereka TC cuma 7 orang, nggak pernah komplit. Tapi dengan itu mereka tahun kemarin masih bisa dapat perak. Jatim ya. Apa? Serem Jabar Jatim mau Mana? putra mau putri.
Ya, tolong cuy. Baik. Kok malah jadi ke postingannya Sil. Mau putra dulu. Boleh putra nih, boleh putra. Kok jadi postingan Sylvester? Ini Jabar. Oh, tuh ada Hendra, ada Cep Indra, ada Ujang Nandar. Nah, ini mau deh. Selesai kalau putra kayaknya. Kacau nih, men. Ini yang cowok nih. Kalau yang cowok sih kayaknya Jabar sih ya. Soalnya Jatim nggak bisa ini bos. Jabar juara bertahap. Angga, Kakak, Alvin Daniel karena di Maker. Oh iya. Nggak bisa. Terus kita lihat Jabar Putri, ada Sinsin, Selber, Mira Nurlaili. Suci, Hanifah Nahda, Aulia Suci, Nurlaili, Salsabila Dara, Rani, Ratri. Wah ini Jauh semua ya. rame nih, bakalan Jawa Barat lawan Jawa Timur bakal rame nih. Itu dia tuh. Jadi PON akan seru dan tentu saja kita berharap tahun depan kita dapat emas SEA Games. Dan 2027 gue nggak berharap akan liputan di Bangkok, tapi gue berharap liputan di 2027 kan Johor Bahru. Bisa sekalian main ke Singapura. Mega emang boleh main di PON? Diizinin main di PON sama Red Sox? Mega. Ya kan kemarin udah berangkat ke Korea. Ya mungkin pulang lagi. Berat kan, udah berangkat bolak-balik. Gue jujur, gue banyak miss info poli karena banyak tugas di Olimpiade war nih. Ya kan? Masalahnya udah berangkat ke Korea, agak riskan untuk balik lagi ke PON gitu dia. loh. Makanya Tapi Jajan belum berangkat. Udah kemarin. Udah ya? Udah nyampe Korea. Ya, tapi intinya faktanya ada namanya. Mega ada. Nih kita lihat nih. Bella Sabri. Ini namanya emang ada, makanya main atau enggaknya kita kan belum tahu. Arneta, Ajeng Nur Cahya. Ini juga keren-keren. Jawa Timur. Tapi lebih rata Jawa Barat sih. Iya. Lebih rata Jawa Barat. Jawa Timur tuh bolanya bakal banyak ke Mega pasti. Lapis pertama, lapis keduanya nggak beda jauh gitu loh. Iya. Apalagi kan Nurraini pengen ngalahin Mega juga setelah di final kalah. Pasti ada semangat revenge lah. Jabar udah 3-4 kali ya? Hat-trick ya? Itu dia. Udah berapa menit? 22. Udahan dulu lah Mas ya. Ya. Udah capek ini, udah malam, gua ngantuk. Dan kalau gitu tuntas sudah perjumpaan kita di episode kali ini. Tunggu terus episode Bincang Voli at Sportase. Dan juga jangan lupa nonton Bincang Bulu at Sportase bersama Dimas dan Raya. Dan juga Bincang Bola at Sportase bersama Juminten dan juga Picing. Juminten tuh Wila ya kan. Itu panggilan sayang gue berarti Juminten lah ya kan. Jadi kita akan berjumpa di Bincang Voli at Sportase episode berikutnya. Ciao.